Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Melanjutkan pelajaran dari fikih dakwah yaitu kitab Ususul Manhajis Salaf fi Da'wati Ilallah. Kita masih berada di dalam perkara-perkara yang menunjukkan besarnya keutamaan ilmu, khususnya bagi seorang da'i ilallah ta'ala, orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir kemarin pada halaman 53 dijelaskan tentang ucapan Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah. Sekarang kita sampai pada perkataan yang selanjutnya. Pada halaman 53 paragraf yang kedua, wa ba'da an arafna makanatal ilmi wa ahammiyatahu fi da'wati ilallah. Setelah kita mengetahui kedudukan ilmu dan pentingnya ilmu di dalam dakwah ilallah, yang bagi an ta'rifa haqiqatal ilmin nafi' fid dunya wal akhirah. Sebuah keharusan untuk engkau mengetahui hakikat ilmu yang bermanfaat. Apa arti ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat? Ilmu yang bisa membawa kemanfaatan bagi pemiliknya, baik di dunia, terlebih kehidupan setelah kematian, yaitu di akhirat. Lima'rifati hadhil haqiqah al-azimah, asuku ilaika akhil qari' ba'da kalami ahli al-ilm fi dzalika haitsu yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Maka untuk mendukung pengetahuan kita tentang hakikat yang agung ini, ya, aku datangkan untukmu, aku berikan untukmu, saudaraku pembaca, beberapa kalamnya ahlul ilm, ya, terkait dengan masalah tersebut. Ini tentang hakikat ilmu yang nafi. Di antaranya adalah yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Syekhul Islam mengatakan wal yahdharul abdu masadika ahli dzulmi wal jahl. Ya. Hendaklah seorang hamba itu waspada, berhati-hati dari jalan yang ditempuh oleh ahlul zulmi wal jahl. Ahlul jahl, orang yang bodoh dalam menempuh dakwah tidak berdasarkan ilmu atau berdakwah dengan kezaliman. Alladzina yarawna annahum yaslukuna maslakal ulama, yang mereka itu beranggapan dirinya telah menempuh jalannya para ulama. Maka tasma'u min ahadihim ja'jafah la tara tahnan. Ketika engkau mendengar dari salah seorang di antara mereka ja'jafah, yakni ja'ja'ah, ya, ja'ja'ah, teriakan-teriakan, mereka berteriak-teriak, ya. Wala tara tahnan, tapi tidak engkau lihat adanya tanduk, artinya tidak memiliki ilmu, tidak memiliki senjata yang digunakan. Hanya besar ucapan saja tetapi tidak memiliki ilmu. Ya, tahnan itu artinya tanduk, ya. Pada suatu binatang itu merupakan senjata yang bisa digunakan oleh binatang. Fatara ahaduhum annahu fi a'la darajatil ilmi. Nah, maka engkau melihat bahwa salah seorang di antara mereka itu dia merasa berada di atas derajat ilmu yang paling tinggi. Wa huwa innama ya'lamu zahiran minal hayatid dunya. Tetapi kenyataannya dia hanya mengetahui perkara yang zahir saja dari perkara-perkara dunia, dari kehidupan dunia ini. Jadi hanya mengetahui zahir-zahirnya saja, tidak mempelajari perkara yang batinnya. Nah, walam yakhum haulal ilmi al-mawruth an sayyidi waladi Adam sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah menginginkan, ya, seputar ilmu-ilmu yang diwariskan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Wa yaqulu
Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fi Haqiqatil Ilmi wa Asarih. Al-Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan tentang hakikat ilmu dan pengaruh ilmu. Syabbaha sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW sering menyerupakan al-ilma wal huda, ilmu dan petunjuk, alladzi ja'a bihi, yang Rasulullah datang dengan ilmu dan petunjuk itu sering diserupakan dengan bil ghaiz, dengan hujan yang menyirami bumi. Lima yahsulu likulli wahidin minhuma minal hayati wal manafi wal aghdiyah. Dikarenakan masing-masing dari keduanya, yakni ilmu dengan hujan atau petunjuk dengan air hujan, sama-sama memiliki sifat yang serupa, yaitu bisa menimbulkan, bisa menjadikan adanya kehidupan dan manfaat serta menumbuhkan buah-buahan, makanan-makanan yang bisa dimakan oleh manusia. Bumi yang disirami dengan hujan bisa tumbuh tanaman-tanaman, demikian pula hati yang disirami dengan ilmu menumbuhkan yaitu amalan-amalan yang indah. Kama annal quluba ta'il ilma fayusmiru fiha wa yazku. Sebagaimana hati-hati yang menyimpan ilmu akan bisa berbuah, membuahkan dan bisa mensucikan hati tersebut. Wa tazharu barakatuhu wa thamaratuhu, dan akan nampak keberkahan dan buahnya. Wa yaqulu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, demikian pula Al-Hafidz Ibnu Hajar Asy-Syafi'i rahimahullah, al-muradu bil ilmi, yang dimaksud dengan ilmu, al-ilmu syar'i adalah ilmu syar'i, alladzi yufidu ma'rifata ma yajibu 'alal mukallaf. Ilmu syar'i adalah ilmu yang memberikan faedah, pengetahuan, adanya pengetahuan terhadap apa yang wajib bagi seorang mukallaf, bagi seorang yang terkena pembebanan syariat, min amri dinihi, dari perkara agamanya, fi ibadatihi, dalam ibadahnya, wa muamalatihi, dalam muamalah-muamalahnya, ya. Wal ilmu billah, ilmu mengenal Allah, wa sifati, tentang sifat Allah, wa ma yajibu lahu minal qiyami bi amrih, dan segala sesuatu yang menjadi kewajiban untuk dia menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu. Taib. Kemudian selanjutnya wa yaqulu Syekhul Islam mengatakan, wal ilmu huwa, ilmu adalah ma ba'atsallahu bihi rasulah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu sama halnya dengan sesuatu yang Rasulullah SAW itu diutus dengannya. Ilmu adalah syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Wa huwa sultan, dan itu sering dinamakan dengan sultan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal ladzina yujadiluna fi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang menjidal, mendebat tentang, atau orang-orang yang berdebat tentang ayat-ayat Allah bi ghairi sultan, dengan tanpa ilmu. Berdebat tentang agama Allah dengan tanpa ilmu, tanpa bukti, ya, atahum, yang sampai kepada mereka. Nah, ini celaan, artinya celaan, ya. Faman takallama, faman takallama din, orang yang berbicara tentang agama bi ghairi ma ba'atsallahu bihi rasuluhu kana mutakalliman bi ghairi ilm. Orang yang ngomong tentang agama dengan tanpa ilmu, sebagaimana yang Allah mengutus Rasulnya, maka dia berbicara dengan tanpa ilmu. Wa man tawallahu syaitan fa innahu yudilluhu wa yahdihi ila adzabis sa'ir, dan barang siapa yang dikuasai oleh syaitan, maka syaitan itu akan menyesatkan dia dan akan menggelincirkan dia kepada azab neraka sa'ir. Sebagaimana dalam Majmu' Fatawa. Kemudian wa yaqulu rahimahullah, wal ilmu adalah maqama alaihi dalil. Ilmu itu harus tegak di atasnya dalil. Ilmu harus memiliki landasan, harus memiliki dalil yang jelas. Wan nafi' minhu ma ja'a bihi Rasul. Sementara kata beliau Syekhul Islam rahimahullah, yang disebut kata nafi', ilmu itu bermanfaat, adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi dinamakan ilmu adalah sesuatu yang tegak dalil padanya, dan dinamakan nafi' adalah sesuatu yang itu dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi syarat dikatakan ilmu itu ilmu nafi' adalah ilmu yang dilandasi dengan dalil,
yang bersumber dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad akada rahimahullah bijala'in tariqata ahlil bid'ah. Dan beliau rahimahullah menekankan kembali dengan jelas tariqahnya ahlul bid'ah fi ahdihim lil ilmi, bagaimana mereka ahlul bid'ah itu mengambil ilmu. Haitsu qala wa inna ma yatakallamuna bihasabi araihim. Mereka orang-orang ahlul bidah itu kalau berbicara ya, sesuai dengan akalnya saja. Sesuai dengan kehendak akalnya, wa ahwaihim dan hawa nafsunya. Tidak berdasarkan dalil. Fayatakallamuna bil kadzib, bahkan tidak segan-segan mereka itu berbicara dengan dibumbui dusta, wa tahrif, menyimpangkan, menyelewengkan hakikat yang sebenarnya. Nah, fayudkhiluna fi dinil Islam ma laysa min. Mereka memasukkan sesuatu-sesuatu yang ada ya kepada agama Islam, kepada agama Islam yang mulia ini sesuatu yang asalnya itu bukan dari Islam. Seperti itu. Itulah ahlul bidah. Fassalamah minal bidah wal mukhalafat takunu binailil ilm. Maka keselamatan dari bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan adalah dengan meraih ilmu ala fahmi salafil ummah. Meraih ilmu ala fahmi salafil ummah. Ya, ini perkara yang harus kita garis bawahi. Salamah minal bid'ah wal mukhallafat, syarat keselamatan dari kebid'ahan dan penyelisihan-penyelisihan dari syariat adalah dengan memperoleh ilmu sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Taib. Wa yu'akidu Syekhul Islam, kembali Syekhul Islam menekankan rahimahullahu ta'ala, walakin kullu man lam yakun ilmuhu wa amaluhu yarji'u ilal ilmil mawruthi anir rasul. Akan tapi yang disebut ahli bidah itu mereka adalah setiap orang yang ilmunya itu dan amalnya itu tidak yarji, tidak kembali kepada ilmu yang diwariskan dari Rasul. Artinya mereka tidak mau berdasarkan petunjuk Rasulullah. Tidak mau muqtadiyan bisyariah nabawiyah. Tidak mau mengambil teladan dengan syariat kenabian. Lam yakhlus minal ahwa. Ya. Keadaannya tidak bersih, tidak selamat dari hawa nafsu wal bidah. Tidak murni dari itu. Tapi selalu tercampurkan dengan hawa nafsu dan bidah. Bal kulluhu ahwa wa bidah. Bahkan semua ya, apa yang dia miliki dari ilmu itu isinya adalah hawa nafsu dan kebid'ahan-kebid'ahan. Isinya perkara baru yang bukan berasal dari syariat. Taib. Wa ala hadza taqrir alladhi qarrarahu Syekhul Islam, maka berdasarkan ketetapan itu yang ditetapkan oleh Syekhul Islam, fa inna min awsafi ahlil bidah. Maka sungguhnya di antara bentuk sifat-sifatnya ahlul bidah adalah al-i'timad haqiqatan ala usuli ibtidaiha. Bersandar secara hakiki di atas asal, di atas dasar kebid'ahannya. Kebid'ahan siapa? Yang dicetuskan oleh syuyukhihim, yakni syekh-syekh mereka, kiai-kiai mereka, ustadz-ustadz mereka, pembesar-pembesar mereka, tokoh-tokoh mereka. La yukhiduna anha wa fi hadza, la yukhiduna anha, dan mereka tidak menyimpang, tidak menyeleweng dari pemikiran syekhnya, pemikiran tokohnya. Nah, wa fi hadza yaqulu Syekhul Islam rahimahullah, oleh karena itu Syekhul Islam kembali mengatakan, falamma hadatsa fil ummah, ketika muncul dalam umat ini mahadatsa minat tafarruq, apa yang telah muncul dari bentuk perpecahan wal ikhtilaf dan perselisihan, sara ahlut tafarruq syia'an, maka kelompok atau orang-orang yang berpecah itu berada pada golongan tersendiri. Ya. Sara umdatuhum fil batin, ya, sandaran atau dasar mereka secara batin laisat alal Qur'ani was sunnah. Bukan di atas Al-Qur'an dan sunnah, meskipun secara zahir mereka berteriak di atas Al-Qur'an dan sunnah. Walakin ala usulin ibtada'aha syuyukhuhum, tapi di atas pondasi yang dibikin-bikin oleh syekhnya, kiainya, pimpinannya. Bagaimana sikap kita? Fal wajib ala da'iyah ayyakuna mutahalliyan bil ilmi syar'i. Wajib bagi seorang dai ya berhias dengan ilmu syariat. Yaitu ilmu alladzi bihi
Naam, yarfa'ul jahal, ilmu yang bisa dengannya mengangkat kebodohan, an-nasih dari kita sendiri, wa an ghairih dan dari orang lain, tentunya dengan izin Allah. Arifan bis sunnati wal bayan wal hujjati wal burhan, benar-benar faham dengan sunnah dan penjelasan-penjelasan dari sunnah dan hujjah, argumentasi-argumentasi, bukti-bukti dari Al-Quran dan Sunnah. Fal ilmu yarfa'ud da'iyah ilallah. Maka ketahuilah dengan ilmu yang benar itu akan mengangkat seorang da'i kepada Allah minal wuku'i fi khadidil bid'ah, dari terjatuh ke dalam rendahnya sifat bid'ah dan hawa nafsu. Nah, fataqwa hujjatuhum. Maka sifat takwa itu adalah hujjahnya bagi orang yang memiliki ilmu. Wa yastaqimu haluhu, dan akan lurus keadaannya. Taib ya. Dan juga wa yu'akkidu dzalika Syekh Abdul Hamid bin Badis rahimahullah. Syekh Abdul Hamid bin Badis rahimahullah mengatakan, menambahi penjelasan ini terkait dengan hal ini. Kata beliau rahimahullah, inna sadika, sesungguhnya seorang yang jujur, ya, ya'tamidu, artinya orang yang jujur benar-benar mengikuti sunnah, ya'tamidu alal hujjati wal burhan, dia mau untuk bersandar di atas hujjah dan bukti-bukti dari Al-Quran dan Sunnah. Fala tajidu fi kalamihi kadziban, tidak didapati pada dai yang jujur dalam ucapannya itu dusta. Wala talbisan, tidak ada tipu daya, tidak mengelabui umat. Wala iddi'aan, dan omongannya itu tidak hanya sekedar iddi'aan mujarradan, sekedar seruan, sekedar ucapan belaka tanpa bukti. Wala taqa'u min sulukihi fi da'watihi adat iltiwa. Nah, dan tidak terjadi pada langkahnya, jalannya dalam berdakwah itu kebengkokan, penyimpangan. Wala tanakut, dan tidak didapati sifat tanakut, yaitu kontradiksi. Wala ittirab, dan tidak didapati sifat kegoncangan. Nah, wa ala dawi hadhihi nukulat, dan berdasarkan cahaya atau terangnya penjelasan-penjelasan ilmiah ini, an ulama'il ummah al-Muhammadiyah, dari ulama umat sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatadikhu laka, maka akan semakin terang untukmu. Baik, berdasarkan penukilan-penukilan ilmiah dari para ulama, maka akan semakin jelas untukmu, saudaraku pembaca, annahu laisa kullu man du'iya bi annahu ilmun yu'addu ilman, bahwa tidak setiap apa yang diserukan sebagai ilmu itu dianggap sebagai ilmu yang nafi. Banyak orang mengaku dirinya di atas ilmu, di atas Al-Quran dan Sunnah, tetapi pada kenyataannya dia bukan di atas ilmu dan Sunnah. Malam yakun dzalikal ilmu ma'khudan min mishkatin nubuwah, selama ilmu itu tidak diambil dari lentera kenabian. Muqayyadan bidwabi syar'iyyah, selama ilmu itu tidak diikat dengan ketentuan-ketentuan syar'iyyah. Muqtarinan bihi fi'lul ma'mur, diiringi dengan mengerjakan perintah, wa tarkul mahdzur, dan meninggalkan larangan-larangan. Mu'tasiman sahibuhu bil kitabi was sunnah, dan pemiliknya harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Na'am, muddaiman dakwatuhu bil hujjati wal burhan, dan didukung dakwahnya itu dengan hujjah, argumentasi dan bukti-bukti. Mujtaniban al-ahwa wal ara, dia jauhi hawa nafsu dan akalnya. Mubtagiyan bi'ilmihi al-ajra wa thawab, dia mencari dengan ilmunya itu pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sa'ilan rabbahu as-sadad was-shawab, dia meminta kepada Rabb-nya kelurusan dan kebenaran. Taib. Kama yadhharu min khilal nuqulatil ilmiyah fi ahamiyatil ilmi lida'iyah, sebagaimana nampak pula dari nukilan-nukilan ilmiah dari para ulama tentang pentingnya ilmu bagi seorang dai, maka akan nampak pula tentang khata'u katsirin minad da'awat,
eh, kekeliruan banyak dari kalangan para dai atau dakwah al-muntasyirah al-yauma yang tersebar pada hari ini. Bismid dakwah, dengan mengatasnamakan nama dakwah. Wal khirsi alaiha, dan semangat di atas dakwah. Haitsu yasihu afraduha, ketika masing-masing individu pelaku dakwah itu berteriak, meneriakkan dakwahnya, wa yajubuna aqtaral alam, dan mereka menjelajahi penjuru dunia bismi dakwah, dengan nama mengatasnamakan dakwah ilallah. Tapi ma'ajahlihim, disertai dengan kebodohan mereka, wa qillati ilmihim, dan sedikitnya ilmu mereka, hatta asbaha, sehingga menjadilah yantawi tahta liwaiha, ya, dia melibatkan di bawah bendera dakwahnya itu katsirun minan nas, banyak dari kalangan masyarakat awam, dipengaruhi wadahma, ini rakyat, ala ghairi asasin, tapi mereka pengaruhi di atas, bukan di atas dasar minal ilmi sahih, bukan di atas dasar ilmu yang benar, al mustadi bin nuril kitabi wa sunnah, yang tersinari dengan cahaya Al-Quran dan Sunnah, ala fahmi salafil ummah, di atas pemahaman salaful ummah. Baik, mungkin sampai di sini dulu. Insyaallah poin yang berikutnya ini dan seterusnya kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhanakallah hamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.